Tadi kita sudah membahas dasar-dasar terkait apa itu sampel, apa itu populasi, kenapa kita melakukan sampling. Nah, sekarang kita akan membahas lebih detail terkait teknik-teknik sampling. Nah, teknik sampling ini secara garis besar kita bisa bagi menjadi dua, ya, yaitu yang sifatnya probabilistik dan yang tidak probabilistik. Nah, kalau ukuran-ukuran fisik ya, biasanya kita bisa cukup mudah melakukan yang namanya probabilistic sampling gitu ya. Jadi simple random sample, systematic sample, nanti kita akan bahas satu-satu itu maksudnya apa. Namun kalau kita objeknya atau subjeknya gitu ya adalah manusia, kadang-kadang kita harus melakukan yang namanya non probability sampling. Ini akan kita eh, apa ya kenalan gitu ya karena mungkin barang-barang ini teman-teman sudah pernah melakukannya tanpa menyadari ya. Namun non probabilistic sampling ini adalah cara sampling yang memang kita sebagai peneliti fisik ya bisa dibilang itu jarang melakukan karena ini adalah eh, teknik sampling yang dilakukan lebih banyak oleh teman-teman dari ilmu-ilmu sosial gitu. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Nah, probability sampling ini intinya adalah kita bisa mengetahui peluang apakah seseorang itu akan kena sampling atau tidak, kira-kira kayak gitu. Jadi equal probability of selection. Jadi kalau kita punya populasi 100 gitu ya, kita bisa tahu gitu ya, eh, kita bisa apa ya? Kita bisa pastikan bahwa seluruh subset dari nggak seluruh lah, mungkin sebagian setidaknya ya subset dari populasi itu akan kena sampling gitu ya. Jadi itu adalah probabilistic sampling gitu kan. Kita berharap bahwa probabilitas dari kita kita kenain semua yang perlu kita kenain lah kira-kira kayak gitu. Itu ada caranya untuk mencapai seperti itu. Again, ini cukup mudah kalau dia sifatnya kuantitatif banget. Contohnya ya tinggi badan gitu ya. Kalau tinggi badan kan gampang. Kita mau probabilistic sampling, kita pengen pokoknya semua anak yang range tinggi badan, setiap range tinggi badan kena itu kita bisa urutkan. Nah, namun untuk non-probabilistic sampling ini lebih kompleks ya, rekan-rekan. Karena bisa jadi ada, em, oke bahasanya mulai bahasa sosial. Ya. Jadi ada em, orang-orang yang termarginalisasi atau orang-orang yang em, minoritas yang nggak kena sampel gitu. Misalnya katakan tinggi badan lagi deh, biar nggak terlalu ini ya, biar nggak terlalu em, kontroversial gitu ya. Jadi misalnya tinggi badan anak itu kalau dia umur 6 sampai 12 tahun harusnya dia di atas 140 cm. Misalnya gitu ya. Saya juga nggak tahu sih ini saya ngasal aja angkanya. Nah, tapi ada gitu ya, ada anak-anak yang katakan kurang gizi memang gitu ya, stunted gitu kan. Nah, bisa jadi kalau kita melakukan yang namanya non probabilistic sampling, jadi kita nggak ngurutin misalnya nggak ngurutin berdasarkan kira-kira kuantilnya berapa gitu ya, atau kita tidak melakukan metode random sampling atau apa, bisa jadi anak-anak yang kurang gizi ini nggak kena justru tidak terrepresentasikan dalam data kita. Atau misalnya justru yang kelebihan gizi yang udah kuburnya lebih cepat gitu ya. Misalnya dia tiba-tiba tingginya udah 165 cm sendiri gitu kan ya. Calon-calon model gitu, calon pramugari, pemain basket gitu ya yang memang dikasih gizi lebih sama orang tuanya gitu kan. Nah, itu juga dia bisa nggak kena sampling. Jadi ekor-ekornya ini bisa nggak kena kalau misalnya kita melakukan non probability sampling gitu. Nah, namun non probability sampling ini tetap menarik untuk dilakukan teman-teman karena kadang-kadang memang kita tidak bisa mengestimasi probabilitas dari apakah semua em, apa ya semua subset dari populasi itu akan kena. Lagi-lagi terutama kalau kita ngomongin social science gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, kekurangan dari non-probabilistic sampling tentunya kita nggak punya estimation of sampling error gitu ya. Itu memang kita tidak bisa angkakan ya. Tentunya kalau kasusnya itu tinggi badan itu sangat mudah kita bikin jadi probabilistik, tapi tadi saya gunakan tinggi badan itu hanya untuk contoh aja ya daripada saya ngomongin hal-hal yang sifatnya lebih kualitatif dan em, bisa menimbulkan perdebatan. Nah, jadi simple random sampling tentunya yang paling sering kita lakukan, bahkan sebenarnya ini yang kita lakukan kalau kita pakai laser scanner atau bahkan kalau di laut multi beam gitu ya, itu sebenarnya simple random sampling gitu ya. Kita pokoknya em, apa namanya tembak gitu ya ke sejumlah arah yang memang kita sudah tentukan, kita tentukan overlapnya berapa,
dan kita berharap semuanya tercover dengan baik gitu ya. Nah, itu namanya simple random sampling sebenarnya ya. Jadi tentunya estimate-nya kita gampang kalkulasinya dan dia itu pasti equal probability sampling ya. Cuman kalau misalnya sampling frame-nya besar, memang kita nggak bisa semudah itu simple random sampling ya. Dan minority subgroup mungkin tidak terrepresentasi secara cukup gitu. Jadi tadi gitu ya. Jadi misalnya ada area yang tiba-tiba dia areanya dalam banget gitu ya. Dengan simple random sampling itu kan berarti kita pokoknya uh, saya bisa anot deh, mudah-mudahan di sini coret-coret ya. Jadi misalnya kita pokoknya, nah ada area yang kira-kira dalam, ada palung di sini gitu ya. Sementara kita sampling frame-nya gitu ya, itu kira-kira seperti ini gitu. Jadi, nah ini bisa jadi dia kurang terrepresentasikan gitu. Kita cuma punya 2 titik atau 3 maksimum dari sini, sementara ya yang lainnya memang dia tidak ekstrim gitu ya, mungkin area datar-datar aja gitu. Jadi simple random sampling ini kekurangannya memang kalau ada area yang sifatnya minoritas, lagi-lagi saya nggak pakai hal yang sifatnya kualitatif ya, em, pakai data lapangan aja gitu. Nah itu bisa tidak terrepresentasi dengan baik ya. Kalian coba apa ya, translasikan sendiri dalam social science kira-kira kayak gimana maksudnya. Nah, kalau systematic sampling ini kita PR-nya agak sedikit lebih banyak ya. Jadi kita tentukan dulu kita mau sampling per berapa gitu. Misalnya katakan systematic sampling ini masih ini ya, kita masih nggak ngurut, kita bisa bisa aja udah sampai ngurutin. Misalnya tadi tinggi badan aja ya. Tinggi badan anak kita bisa langsung sampel ya. Dalam arti misalnya kita punya tinggi badan anak, nah kita urutin anak-anak itu dari A sampai Z gitu ya. Nah, setiap 3 anak kita sampel, kita ukur atau kita minta datanya, kita kasih form gitu ya. Nah, jadi systematic sampling itu seperti itu. Jadi kita belum tentu mengurutkan dia sesuai dengan subsetnya. Jadi kita nggak ngurutin katakan anak-anak yang tinggi. Jadi nggak sesuai dengan list yang kita pengen. Jadi bukan kayak misalnya anak dengan tinggi badan yang katakan 140 sampai 145 satu grup, nanti kita ngambil berapa, nanti 146 sampai 150, baru 151 sampai 155 dan lain-lain, tidak seperti itu. Tapi pokoknya kita urutin berdasarkan sesuatu yang arbitrary aja gitu. Misalnya kayak ya tadi absensi gitu ya dari A sampai Z gitu. Nah kita akan sampel setiap 3 anak, tapi starting pointnya juga belum tentu dari satu. Kita pengen starting pointnya dari anak kedua, lalu setiap 3 anak kita ambil gitu ya. Nah ini kita tentunya advantage-nya dia gampang ya, terus frame-nya juga kita juga bisa tentukan dengan mudah, dan dia akan evenly spread over entire reference population mudah-mudahan gitu ya, karena kita berharapnya ya absensi itu sebenarnya sengacak itu gitu ya, karena kan gak ada hubungannya nama anak sama tinggi badan gitu ya. Nah tapi ya itu dia bisa jadi bias kalau ada hidden periodicity. Jadi misalnya di sini katakan ada yang hitam misalnya yang tinggi badannya sangat tinggi, yang putih itu yang sangat rendah. Nah, sangat pendek gitulah ya. Kebetulan di sini terbiaskan si anak-anak yang tingginya kurang, bahkan kita tidak mendapatkan data dari anak-anak yang tidak punya ketinggian di yang paling bawah gitu lah ya, bukan di bawah rata-rata gitu. Jadi kalau systematic sampling itu udah mulai bagus, mulai agak rata, tapi karena memang dia tidak sesuai dengan parameter yang pengen kita lihat, nah, itu bisa terbiaskan ya. Jadi seakan-akan di sini kan yang ke sampel nih yang tinggi badannya tinggi-tinggi. Wah, ternyata anak-anak sini sehat semua gitu ya. Petinggi badannya lewat semua gitu. Padahal ada yang nggak ke sampel. Nah, selanjutnya level selanjutnya eh, nambah capeknya gitu ya adalah stratified. Jadi stratified itu yang tadi belum kita lakukan, itu kita lakukan. Jadi kita ini langsung aja nanti teman-teman bisa lihat teksnya ya. Nah, namun seperti ini. Jadi kita urutkan mereka berdasarkan subsetnya gitu atau subclassnya gitu. Jadi oke anak-anak yang satu nih misalnya yang pendek-pendek nih ya, sorry ngomongnya nggak enak. 140 sampai 145 gitu ya. Oke, kita sampel satu anak kayaknya mewakili satu cukup gitu ya. Lalu ada yang ini yang tinggi-tinggi ternyata memang banyak nih yang misalnya di atas 150 gitu ya. Ya udah kita ambil 2 karena itu mewakili subset populasinya gitu ya. Nah, yang ini yang tengah-tengah tingginya itu kita ambil satu juga. Jadi apa ya? em, rasio antara sampel yang diambil dengan populasi subsetnya itu kira-kira setimpal gitulah ya. Jadi nggak misalnya di sini kan cuma 3 orang, terus kita ngambil tiga-tiganya, yang ini ada 6 orang malah kita ambil satu gitu ya. Jadi dia sudah stratified. Nah, namun tentunya drawbacknya kalau kita memang melakukan stratified, kayaknya kan ini wah sempurna banget gitu ya.
Namun berarti kita memang harus prepare subsetnya tuh mau apa aja. Dan apakah kita yakin subset kita memang mewakili populasi gitu ya. Siapa tahu kita harus geser-geser lagi. Siapa tahu anak-anak ini em, mulai tingginya itu bukan di 140, misalnya di 138 gitu kan gampangnya gitu. Jadi kita tetap kan, soalnya kan ketinggian itu tuh beda 1-2 senti itu ngefek banget kan. Katakan kamu pengen masuk jadi pramugari misalnya gitu ya. Tingginya harus 165, 164 kamu nggak akan masuk gitu. Jadi sensitif gitu kan ya terhadap itu. Jadi mau startnya di angka berapa, lalu dibaginya kelas-kelasnya setiap berapa dan lain-lain itu tetap harus kita tentukan gitu ya. Jadi PR. Lalu yaitu tadi gitu ya, further complicating the design pasti ya. Dan yang terakhir adalah kalau misalnya stratanya banyak gitu ya, nah berarti sampelnya akan semakin banyak juga gitu ya. Kalau ini stratanya kan cuma 1, 2, 3 gitu ya. Mudah sampelnya kita ambil 4 dari 12 orang di sini. Kalau misalnya ternyata dari 12 ini kita menentukan stratanya 6 strata gitu. Ujung-ujungnya banyak juga sampel yang kita dapatkan gitu ya. Jadi stratified random sampling ini kelihatannya sempurna namun karena sempurna sulit untuk dicapai ya. Nah, lalu yang sedikit lebih mudah itu clustered gitu ya. Jadi kita membagi-bagi itu ke dalam sebuah subpopulasi ya. Nah, lalu kita random sampling di dalam clusternya ya. Jadi misalnya kita eh, ini ya ada 12 orang. Nah, kita bikin klasternya ini bukan strata ya. Jadi kalau strata itu kan berurutan ya. Kita ngelompokin mereka yang pendek-pendek, yang tinggi-tinggi sama yang sedang-sedang. Nah, kalau ini pokoknya dicampur aja gitu tadi misalnya sesuai dengan absensi gitu ya A sampai Z. Nah, lalu kita ambil oke, klaster ini gue pengen ngambil semua, klaster ini gue pengen ngambil semua. Jadi kayak klaster sama klaster kayak gitulah ya. Lainnya nggak gue ambil gitu. Dengan harapan klaster itu mewakili kerandoman yang kita harapkan gitu. Ya. Nah, ada juga yang namanya multi stage. Jadi dari katanya aja multi stage gitu ya. Jadi kayak bertahap gitu. Jadi kita sampel dulu katakan semua anak yang seperti apa, nanti dari hasil sampelnya kita resampling lagi sampai yang kita dapatkan. Saya langsung ke sini aja ya. Jadi contohnya di sini ada school health survey gitu ya. Jadi semua anak di sekolah itu di medcheck ya. Nah, dari semua anak yang di medcheck, nah kita cuma pengen tahu anak-anak yang punya kesehatan gigi yang kurang gitu misalnya. Only the ones with oral health problems are selected. Karena kita pengen tahu anak-anak yang punya sakit gigi itu siapa aja gitu ya. Jadi populasi kita sebenarnya adalah anak-anak SD negeri 1 gitu ya misalnya. SD negeri 1 Bandung yang memiliki penyakit gigi misalnya gitu kan ya. Nah, dari situ baru, jadi kita mau nggak mau harus ngecek semua karena kita juga nggak punya asumsi apa-apa gitu kan ya, bahwa kita nggak bisa berasumsi bahwa semuanya punya sakit gigi atau semuanya tidak sakit gigi. Jadi ya udah dicek semua, yang sakit gigi baru a section needing treatment are selected in the third phase gitu. Jadi sakit gigi dulu, nah yang sakit gigi ini ditentukan sakitnya apa gitu ya, baru nanti dibikin sampling yang lebih kecil lagi gitu ya. Nah, jadi ini biasanya cara sampling untuk em, di ilmu-ilmu kedokteran gitu lah ya. Jadi ilmu-ilmu kedokteran atau kesehatan masyarakat itu cara samplingnya seperti itu. Pasti semua populasi dilihat dulu em, kondisinya karena kita nggak bisa berasumsi seseorang itu sehat atau tidak misalnya seperti itu. Ya, itu adalah multi-phase sampling. Nah, sekarang kita masuk ke sampling-sampling yang non-probabilistik ya. Jadi tadi semua itu ada probabilistic sampling ya, di mana kita punya equal probability of sampling ya (EPS). Nah, sekarang adalah yang kita tidak bisa tahu tingkat probabilitasnya gitu ya. Oke, mudah-mudahan suara saya dari tadi masuk dengan baik ya. Nah, yang pertama adalah convenience sampling. Nah, convenience sampling ini pokoknya ya dari kata dasarnya aja convenience gitu ya. Jadi yang paling gampang lah gitu, yang paling accessible gitu ya. Gimana caranya kita mendapatkan data dari orang-orang yang memang ada depan mata kita gitu ya. Jadi misalnya kita pengen mendapatkan data penyakit lagi aja deh ya. Mungkin itu yang nggak terlalu kontroversial gitu. Nah, data penyakit gitu ya. Eh, penyakit gigi gitu ya di kalangan anak-anak SD di Bandung gitu ya.
Convenience sampling itu ya pokoknya kita apa ya namanya ya? Nih di sini individuals are select atau gini aja deh. Contoh yang paling sering dilakukan di kampus saya waktu saya S3 itu adalah em, ngukur apa ya kecukupan protein misalnya ya, kecukupan protein dari mahasiswa ya perempuan maupun laki-laki gitu ya berumur 18 sampai 35 tahun gitu misalnya ya. Nah, jadi biasanya orang-orang yang melakukan riset ini mereka akan nempel gitu ya kayak participation needed gitu ya. Mereka katakan membutuhkan jumlah sampel 200 orang gitu misalnya ya. Kan mereka tentunya nggak bisa dong mereka cuma ngambil katakan mereka anak kedokteran terus mereka cuma ngambil dari anak-anak kedokteran. Tentunya nggak bisa dong nggak mewakili populasi yang diharapkan. Jadi mereka biasanya naruh kayak selebaran di mana-mana gitu ya. Terus kayak ada kertas yang bisa disobek gitu ya, kontak ini kalau mau. Nah, nanti secara willingness gitu ya, biasanya akan ada ininya ya, ada listnya. Tadi ada sampling frame-nya gitu ya. Berusia 18 sampai 35 tahun. Perempuan maupun laki-laki gitu ya. Misalnya apalagi yang kamu harapkan? Misalnya berolahraga berapa menit sehari misalnya atau yang paling gampang karena hubungannya dengan protein adalah misalnya bukan vegan gitu atau memang yang kalian target adalah vegan misalnya vegan gitu jadi nanti apa ya partisipasinya itu datang sendiri. Nah, nanti biasanya tuh kalau yang kayak gitu-gitu studinya tuh kayak ada imbalannya gitu. Jadi misalnya kalau ikutan studi itu ngasih waktu berapa menit untuk ngisi survei kayak atau misalnya ngasih waktu saya pernah sampai 1 jam gitu ya untuk ngikutin sebuah eksperimen mereka gitu ya itu bisa dapat uang misalkan dari 5 pounds gitu sampai 20 pounds gitu ya. Nah, jadi convenience itu gitu. Jadi based on the willingness of the sample gitu ya. Jadi ya udah yang datang ke gua itu yang akan gua gunakan sampelnya. Kira-kira seperti itu. Advantage-nya ya itu gampang gitu ya. Lalu kita bahkan bisa dapat data lebih dari ekspektasi gitu ya kalau memang itu atraktif gitu kan dan sebenarnya kita bisa nolak juga ya kalau misalnya kita udah cukup nih gitu kan udah nggak perlu sampel lagi tapi tentunya itu prone to bias gitu. Siapa tahu anak-anak yang ngambil itu semuanya anak-anak dari Asia gitu ya, yang butuh duit gitu kan, yang butuh uang untuk bertahan. Atau misalnya kalau misalnya banyak tuh kayak studi-studi yang food science gitu ya, justru pengen nyari makan gratis yang kayak gitu-gitu gitu ya. Jadi tentunya convenience sampling itu convenience buat researchernya, tapi biasnya itu bisa tinggi sekali. Lalu ada yang judgmental atau purposive sampling. Nah, ini kita sudah punya judgment tertentu terhadap apa yang mau kita dapat gitu ya. Misalnya judgmentnya apa ya? Kita pengen em, apa ya namanya ya? Based on the assessment of experts in the field when choosing who to ask. Oke, jadi kayak kita yang menentukan kita mau ngobrol sama siapa. Jadi misalnya kita pengen, aduh ini social science banget sih. Kalau purposive sampling, saya bisa ngasih contoh studinya teman saya gitu ya. Dia pengen mengetahui perspektif masyarakat terhadap sebuah isu, misalnya pemanasan global gitu ya, misalnya perubahan iklim gitu ya. Di suatu area, misalnya di teman saya ngerjain di Ternate gitu ya. Nah, purposive sampling ini dia melakukan wawancara ke misalnya ke Pemda gitu ya, Pemda itu kan daerah berarti kan tingkat provinsi, lalu ke Pemkot tingkat kota gitu kan ya. Lalu dia juga mewawancarai orang-orang kepala adat gitu misalnya, lalu kepala desa, nah kayak gitu-gitulah. Jadi sudah ada purpose kenapa orang-orang itu yang dipilih sebagai sampel gitu ya. Nah, di sini berarti kita bisa menentukan di sini ya kalau judgment itu memang takes less time than other methods gitu ya. Dalam arti langsung gitu loh kita langsung nyari misalnya kepala-kepalanya gitu ya kita anggap kepala itu mewakili populasi gitulah ya gitu. Berarti ya kita harus benar-benar memahami sistem sosial dari area yang memang kita pengen sampling tersebut contohnya seperti itu ya itu judgmental atau purposive sampling jadi kita sudah tahu siapa sih yang mau kita wawancara data apa yang mau kita dapatkan dari mereka dan lain-lain. Nah lalu ada kuota gitu ya nah kuota ini sebenarnya kayak balancing aja gitu ya. Menghindari adanya gaya bahasa sosial gitu ya kaum-kaum yang termarginalisasi yang tidak terwakilkan gitu. Jadi misalnya paling gampang di sini gitu ya. Sebuah populasi itu 75% perempuan, 25% laki-laki gitu ya. Jadi kelihatannya ini sekolah
Sekolah farmasi atau SITH gitu ya, banyakan ceweknya. Nah, untuk menghindari bias, jadinya hanya 25% dari perempuan tersebut yang akan diambil gitu ya. Bukan 25% dari perempuan, jadi hanya 25% yang diambil, instead of 75 gitu ya. Jadi kita punya 25% perempuan, 25% laki-laki gitu. Jadi um, indikatornya sama gitu. Itu namanya kuota sampling gitu ya. Kita menyamakan jumlah atau sampel size dari setiap subset yang kita tentukan. Di sini subsetnya perempuan dan laki-laki, gender ya, subsetnya bisa yang lain lagi. Misalnya ya game misalnya yang gampang tinggi badan gitulah ya, gitu-gitu. Dan yang terakhir itu adalah snowball. Nah, snowball ini yang paling asing buat teman-teman mungkin ya. Jadi snowball ini tuh kayak apa ya? Hmm, kayak agak-agak YTTA sih ya, yang tahu aja gitu. Dalam arti gini, kita benar-benar buta gitu ya akan pengetahuan yang pengen kita cari. Contohnya di sini saya langsung ambil lah disease gitu, penyakit gitu ya. Penyakit menular yang sensitif misalnya ya, dan kita nggak bisa dengan mudahnya cuma ngebagiin, katakan populasi kita ada 1.000, kita bikin 100 formulir, 100 formulir itu kita bagiin random ke orang, dan kita berharap orang itu akan mengembalikan ke formulir ke kita. Padahal data-data yang dia berikan lewat formulir itu data-data yang sensitif. Contohnya ya penyakit gitu ya, sejak kapan dia kena penyakit itu, dari mana datangnya, dan lain-lain kayak gitu ya. Terutama penyakit itu misalnya sesuatu yang ya sensitif untuk dibahas gitu ya. Nah, biasanya hal-hal yang seperti ini itu kita snowballing. Jadi kita anggap bahwa ya udah kita datang ke satu daerah, kita sama sekali tidak tahu, kita nggak punya asumsi apa-apa bahwa ya kita nggak tahu berapa orang yang terjangkit di situ, terjangkitnya dengan cara apa gitu ya. Lalu kalaupun mau sampling, ya nggak enak juga kan kita sampling penyakit langsung ke kepala desa gitu ya, kepala adat apa segala macam kan konyol. Nah jadi caranya kita memang katakan udah punya informasi dulu gitu ya bahwa di situ em, kita tahu ada katakan satu orang gitu ya yang kena penyakit, atau nggak usah tahu sama sekali lah, kita datang buta sama sekali gitu ya, terus kita ngobrol-ngobrol aja gitu kan, datang ke pertemuan-pertemuan dengan kepala desa, kenalin diri kami dari ITB lalala segala macam. Yang ITB lah, penyakit kayaknya konyol dari ITB mungkin ya, tapi bisa juga loh, bisa juga siapa tahu kita lagi nemenin anak-anak SITH riset gitu ya, ngobrol aja gitu ya. Iya, ada nggak Pak gitu kan penyakit dada gitu kan. Oh iya, pernah tuh begini-begini. Biasanya paling gampang dari FGD. Nah, dari FGD ini nggak mungkin tidak akan secara langsung orang itu akan cerita gitu ya, kayak Pak, saya pernah, ya saya pernah terjangkit penyakitnya dari kapan. Mungkin nggak seperti itu. Mungkin setelah FGD ada orang yang ngasih nomor telepon gitu ya, Pak, saya bisa gitu ya, atau Bu, saya bisa cerita lebih lanjut. Nanti kita ngobrol ya, bla bla bla. Jadi untuk snowballing tuh, jadi kita memang harus punya waktu yang lebih gitu. Karena nanti kita akan kontak ke satu orang, nanti satu orang ini kita bisa tanya lagi, Ibu tahu nggak gitu ya, ada orang lain yang terjangkit juga nggak waktu itu gitu. Iya, saya terjangkitnya dulu tuh gara-gara si ini misalnya. Ikutin lah gitu si ini. Nanti si ini cerita lagi, oh iya dulu awalnya tuh gara-gara si ini. Nah, itu yang namanya snowball. Jadi snowball itu kan kayak bola salju itu kan makin gulung tuh makin gede gitu ya. Nah, caranya seperti itu. Jadi contohnya kayak kalau di ilmu-ilmu sosial juga, misalnya jurnalistik gitu ya, snowballing ini berguna untuk misalnya ada orang yang memberikan data off the record gitu ya, dalam arti dia tahu sesuatu tapi pengen off the record, dalam arti nggak dipublikasikan gitu ya. Nah, itu bisa tuh di trace gitu ya, bahwa ini informasinya off the record ya Mas, tolong saya tahu kemarin ada begini-begini, tolong dicari gitu. Jadi itu kayak sebuah, kalau di film detektif kayak lead gitu ya. Nah, itu yang namanya snowball sampling gitu. Jadi kita benar-benar tidak tahu kondisinya apa, kita nggak tahu start dari mana. Ya udah gitu ya, start from FGD, nanti akan pelan-pelan ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini. Dan snowballing tuh seru sih. Oke, kita akan lanjut ke field data sampling di segmen selanjutnya.